Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Boston Andika Nugroho dari kelas 10E ingin menjelaskan tentang berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, yaitu bab pertama. Pertama-tama yang akan saya jelaskan adalah berkompetisi dalam kebaikan. Terdapat ayat Al-Quran yaitu Al-Maidah ayat 48 yang mempresentasikan tentang berkompetisi dalam kebaikan ini. Di dalam ayat ini juga terdapat makna-makna atau kandungan seperti yang pertama itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci Al-Qur'an dengan kebenaran yang mutlak dan tidak ada keraguan di dalamnya. Yang kedua, kitab suci Al-Qur'an ini membenarkan isi kitab-kitab sebelumnya, yakni kitab Taurat yang diberikan Nabi Musa, kitab Zabur yang diberikan kepada Nabi Daud, dan kitab Injil yang diberikan kepada Nabi Isa. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia agar menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup dalam memutuskan sesuatu, agar tidak memutuskannya itu dengan hawa nafsu. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, ketaatan, dan meninggalkan segala kemaksiatan. Dalam Al-Qur'an, kompetisi dalam kebaikan ini disebut fastabiqul khairat. Kompetisi dalam kebaikan ada dua jalur nih. Yang pertama jalur ibadah atau yang di Al-Quran disebut hablum minallah, dan muamalah yaitu hablum minanas. Adapun hal-hal yang harus kita perhatikan ketika berkompetisi dalam kebaikan. Yang pertama memegang teguh syariat Islam, yang kedua dilakukan dengan ikhlas dan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga tidak boleh menunda kebaikan. Dan ada juga nih manfaat berkompetisi dalam kebaikan. Yang pertama, menjadikan waktu lebih bermanfaat. Yang kedua, menjadikan energi tersalurkan untuk kegiatan positif. Yang ketiga, dapat saling memotivasi antar sesama untuk melakukan kebaikan. Yang keempat, dapat membentuk lingkaran yang istiqomah dalam berbuat kebaikan. Yang kelima, menjadi orang yang selalu berbuat baik setiap ada kesempatan. Yang keenam, mendorong untuk menjadi seorang hamba yang beruntung. Mungkin teman-teman di sini masih bingung gimana sih caranya menerapkan kompetisi dalam kebaikan di hidup kita gitu, di hidup kita masing-masing. Di sini ada beberapa tipsnya. Yang pertama, selalu memaksakan diri agar terbiasa untuk berbuat baik sejak usia dini. Walaupun kita sekarang udah umur masa-masa remaja, masih bisa dilakukan. Yang kedua, memperdalam pengetahuan tentang Islam. Yang ketiga, berteman dengan orang-orang yang berjiwa fastabiqul khairat atau orang-orang yang berjiwa berkompetisi dalam kebaikan. Yang keempat, memahami manfaat fastabiqul khairat atau manfaat dari berkompetisi dalam kebaikan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang etos kerja. Etos kerja ini apa sih? Etos kerja menurut KBBI adalah suatu sifat atau suatu yang ditunjukkan oleh para pekerja gitu. Semangat pekerja atau hal-hal lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan. Misalnya kita mempunyai etos kerja yang bagus, berarti kita semangat bekerja, semangat untuk berusaha dan tidak menyerah lah. Adapun juga surat yang mempresentasikan tentang etos kerja ini, yaitu At-Taubah ayat 105. At-Taubah ayat 105 ini mempunyai kandungan untuk mempresentasikan etos kerja juga. Yang pertama, bekerja dan beramal harus berkualitas. Derajat seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala terletak pada kualitas kerja dan amalnya. Kedua, jenis pekerjaan dan amal yang dilakukan oleh manusia sesuai bakat dan kemampuan. Yang ketiga, manusia harus menjauhkan diri dari sikap malas dan menyia-nyiakan waktu yang ada. Yang keempat, beramal harus dilakukan secara ikhlas, karena hanya keikhlasan yang membuat amal manusia menjadi lebih bermanfaat. Kalau kalian bingung seperti apa karakteristik atau ciri-ciri orang yang memiliki etos kerja, mungkin ini bisa membantu. Ini ada 5 ciri-ciri dari orang yang memiliki etos kerja. Yang pertama, memiliki sikap disiplin yang tinggi. Yang kedua, selalu menghargai waktu yang ada. Yang ketiga, memiliki inisiatif dalam bekerja. Yang keempat, bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Yang kelima, memiliki dedikasi tinggi atau loyal yang biasa kita sebut ya. Mungkin di sini masih banyak yang bingung manfaat etos kerja itu apa, gunanya etos kerja itu apa. Di sini akan saya jelaskan. Manfaat etos kerja itu ada yang pertama, ada memperoleh hasil kerja yang maksimal, jadi tidak setengah-setengah. Yang kedua, mewujudkan produktivitas dan efisiensi kerja. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang positif, artinya tidak ada lingkungan kerja yang malas-malas atau menyia-nyiakan waktu. Yang keempat, menjadi umat Islam yang kuat secara ekonomi.
Yang kelima, dapat menyelamatkan iman sendiri dan orang lain. Dan keenam, menjadikan umat Islam dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Mungkin di sini teman-teman ada yang ingin memunculkan etos kerja dalam diri teman-teman. Ada beberapa saran dari saya, yaitu yang pertama adalah selalu menghargai waktu yang ada. Yang kedua, memiliki komitmen dalam sesuatu, dalam pekerjaan atau apapun itulah. Yang ketiga, memiliki kejujuran, mau kita bekerja atau sehari-hari. Keempat, konsisten, karena tanpa adanya konsisten, semua itu tidak akan bisa. Yang kelima, bekerja dengan ikhlas dan penuh rasa syukur. Keenam, bekerja dengan rasa penuh tanggung jawab. Dan ketujuh, selalu bekerja dengan tekun. Mungkin segitu saja penjelasan saya untuk bab 1 mengenai etos kerja dan berkompetisi dalam kebaikan. Terima kasih.